kecuali Bang Ali gue nggak tahu ya. Dia anomali. Dia anomali kalau dia tuh. Enggak gini, bumbu burger banyak, tapi gue cocok sama dia dan pelanggan gue cocok sama bumbu ini. Apa sih kan? Sebenarnya Ya, bener, gila itu mahal bro. satu mahal dan yang kedua yang gue pakai ini itu rare. Wah itu kacau. Bahkan sampai ada ibu-ibu yang nangis. Iya, dia udah bayar. Oh dia jualan? Dia di situ, dia buka booth, dia jualan. Sepi. Dia satu hari itu cuma making 1-2 sales lah. Lo bayangin gue harus bermain di dunia hotel, di daerah Dharma Wangsa, di mana isinya ya lo tahu sendiri lah ya, high end people gitu ya. Terus tiba-tiba gue meluncurkan sebuah Wisma. Now you are listening to The Spice Guy. Halo guys, welcome back with me, The Spice Guy. Ini luar biasa banget, gue happy banget karena ini adalah episode perdana kembali setelah gue vakum selama kurang lebih 1 tahun. Jadi buat yang nanya kemana aja, ya ada satu hal yang harus diselesaikan dan akhirnya kita mulai lagi kembali. Dan episode kali ini, gue kedatangan tamu, ini ternyata senior gue. Ngobrol-ngobrol ternyata senior gue tuh gue masih kuliah, ini dia yang ngedemoin, apa namanya, Mac ya. Ternyata beliau orangnya, gue manggilnya sebenarnya pengennya Mas, cuman kayaknya ternyata kita masih seumuran. Biar gue berasa muda. Biar muda ya. Bro Gary, welcome. Halo, thank you Bro Fatih. Thank you banget udah mau datang ke sini. Ini kita hari Sabtu ya? Hari Sabtu, thank you banget udah datang ke sini. Terus lu tuh kesini sebagai ceritanya gitu ya. Sebagai karena kaosnya udah kelihatan banget ya. Burger banget, tukang burger ya. Tapi sebelum mulai, gue juga mau bilang thank you banget buat MKN yang udah nge-sponsorin podcast ini. Jadi kalau kalian lihat kok studionya beda gitu ya, karena kita sekarang collab nih sama MKN yang keren-keren ini. Awalnya nanti kita pesan sponsornya masuk gitu ya. Tapi emang keren banget gitu kan. Jadi thank you juga buat MKN sudah mensponsori dan mendukung The Spice Guy coming back-nya lagi. Oke, thank you. Jadi gini, jujur gue udah pernah cobain burgernya. Aduh, thank you. Dan itu ternyata enak. Mengobati kekangenan gue sama burger yang selama ini tidak bisa dimakan karena gue memboikot gitu loh. Jadi gue mencari alternatif yang lain ceritanya. Oke. Terus ketemulah burger, gue jadi sebenarnya apa? Bon Voyage. Bon Voyage. Artinya ya sebenarnya dari Bon Voyage ya. Kalau Bon Voyage itu kan artinya dadah selamat jalan gitu kan. Jadi memang konsep ini adalah untuk konsep kita berempat ini. Karena kan foundernya berempat ya. 4 orang. 4 orang nih. Okay. Nah jadi dari berempat ini tuh kita tuh hobinya karena makan burger. Jadi keliling. Pokoknya burger aja. Kemana ada tempat burger ya burger gitu. Jadi ya kita nganggap bahwa ya kayak perjalanan itu perjalanan mencari rasa burger yang terenak gitu ya. Bukan terenak sih sebenarnya, burger yang gue pengen nikmatin cuman ya sesimpel cheeseburger gitu. Ini lu anak Jaksel ya? Gue anak Bekasi. Bekasi. Biasanya orang tuh kelilingnya tuh nyari pecel gitu ya. Gitu ini kan. Burger ya. Iya, mantap. Jadi sebelum kita ke Bon Voyage ini, dari cerita lu udah keliling-keliling ini, apa yang menginspirasi lo ketemu burger di mana yang tuh kayaknya enak nih gitu, sehingga lo jadi bikin burger sendiri gitu? Sebenarnya kalau dibilang burger yang enak, gue rasa semuanya punya preferensi masing-masing. Kalau mau bilang semua burger milik Allah gitu? Ya itu salah satunya. Jadi semua itu burger bakal bener itu, semua burger milik Allah. Aduh, terus pusing gue Oke, ya jadi karena apa namanya dari semua burger itu sebenarnya punya preferensi masing-masing. Jadi gua, terus Doci, terus ada Yudis, ada Galih, itu kita punya preferensi lah. Gue suka ini gitu kan. Nah tapi pada akhirnya kita mengerucut ke beberapa area yang kebetulan di Jaksel. Kebetulan anak Jaksel kan gitu. Jadi akhirnya kita nentuin, kayaknya sih ini enak nih, bilang gitu. Wah, dan waktu itu pas gue sama Doci itu lagi main ke
Burger Festival tahun lalu. Sorry, ini nama tempat atau emang festival? Festival. Isinya? It's a festival burger okay. gitu. Kalau nggak salah tahun ini ada lagi deh. Itu di Kemang Village. Di Kemang Village. Jadi gue main ke sana, itu kayak yang surganya burger gitu. Jadi semua se-Jakarta itu ngumpul di situ gitu. Dan itu yang ada beberapa yang kita pengen coba udah sold out gitu ya, keren. Jadi makanya gue bilang, wah, nah dari situlah muncul ide. Tapi ini si Burger Festival ini kayak UKM semua gitu kan? No, they're big names. Oh, enggak yang kayak Burger King gitu enggak ada di situ tapi kan? Enggak kan? Maksudnya bukan yang Jadi local pride. Local pride, yes. Tapi mereka tuh udah cukup yang istilahnya megang pasar burger yang artisan ya. Jadi si mereka dengan ciri khas mereka masing-masing tuh benar-benar yang mouth watering banget tuh kalau makan tuh. Dan itu line queuing-nya tuh dahsyat bro. Dahsyat banget. Antri ya. Antri, makanya gue bilang, wah ini dari sini ini lucu juga. Pulanglah gitu kita dengan perasaan campur aduk happy dan segala macam gitu. Nah balik, terus gue sempet ini kepikiran jadi kan kebetulan gue kelola hotel. Jadi ada satu sudut itu bekas restoran. Itu si restoran itu udah nggak pakai lama. Terus akhirnya gue bilang kayaknya tempat ini jadiin apa ya, gue bilang gitu. Terus gue sama Galih tuh waktu itu, Lih, bikin apa yuk, gue bilang gitu. Terus dia bilang apa ya? Gue dari dulu pengen bikin burger deh, gue bilang gitu. Terus pas kemarin gue habis jalan tuh sama Doci, gue bilang gitu kan. Oh gitu, boleh tuh. Nah singkat cerita akhirnya Galih bilang, Ger kalau gitu lo bawa resep, gue bawa resep deh, kita jalan bareng gitu kan. Udah Doci gak lama dateng, Ci kita mau bikin burger, ayo gue ikut gitu. Terus si Yudis juga dateng, ada kita berempat lah gitu, berempat jalan gitu kan, bikin, kita mulai trial and error, testing segala macam, sampai akhirnya 3 minggu kemudian jadilah Van Voyage. Itu yang di hotel itu? Dalam hotel. Jadi ada yang kosong, lu pakai di situ. Tapi itu itu resep doang atau langsung udah sama desain dan lain-lainnya? Resep doang. Oh, oke. Resep doang. Jadi waktu itu udah gitu. 3 minggu ya? 3 minggu. Oke. Kalau menentukan resep sampai menentukan resep itu 2 minggu. 2 minggu. 3 minggu itu kita first appearance kita. Itu di pop-up event. Dari bazar dulu. Dari bazar dulu. Okay. Itu ada acara Connection waktu itu, DJ gitu. Terus di daerah Bangka kita iseng aja ikutan gitu kan. Tuh nama-nama besar lah di situ. Ada pizza, ada apa segala macam gitu. Kita masuk jadi anak bawang deh kan. Set, pasang. Booth yang lain keren-keren, kita cuma meja doang gitu kan. Nah, itu yang menarik tuh. Jadi mulai jam 11 kita buka di situ. Kok yang lain udah pada ngebul nih kompornya, udah mulai ada antrian gitu kan. Kita bingung gitu kan. Akhirnya gue sama Galih bilang, deh kita bikin sampel deh, sebarin ke panitia sama beberapa tamu. Oke. Believe it or not, queuing terjadi di jam 3. Setelah mereka makan itu, dan kita sold out for the very first time jam 7. Acaranya sampai jam 10 bro. Kongres. Itu pertama kali ya? Itu pertama kali. Terus, ini kebetulan banget kali. Coba deh lah di hari kedua. Sold out lagi. Dengan waktu itu kuantiti yang sama lah waktu itu. Sampai akhirnya baru dari situ kita mutusin, yaudah deh kita bikin. Itu tempat kita desain. Dari situ, paham. Karena kan kita juga nggak mau kepedean ya. Tiba-tiba tempat udah jadi, invest udah keluar, terus yang beli kan gak lucu juga ya. Itu berapa kali bazar tuh baru menentukan? 1 kali. Oh, 1 kali? Berapa hari? 2 hari. Jadi 2 hari udah langsung pede tuh ya? Langsung pede. Oke. Ya sebenarnya lebih ke karena bingung aja mau ngapain. Tapi ini orang gokil sih ya. Dia manage hotel. Itu kita bahas ya, hotel ya? Belakangan aja ya? Iya, kita ngomongin burger dulu ya? Burger dulu, boleh. Oke. Terus dari bazar, berapa lama sampai jadi tuh tempat? Dari bazar itu gue inget banget 16-17 Agustus. Jadi pas kemerdekaan tuh. Jadi gue gampang inget ya. Ya. Kapan tuh burger pertama kali? 17 Agustus. Berapa lama?
Berapa lama? September 26 kita open. Enggak, dari bazar. Iya, dari bazar. Berapa bulan? Dari kan bazar itu 17 Agustus. 26 September kita udah buka. Kurang lebih sekitar enggak, 1 bulan kurang lah. 1 bulan kurang. Satu bulan lebih lah, 1 bulan lebih. Itu udah sama tempat, Udah sama tempat, dekor segala macam, udah test food dan segala macam. Juga emang berapa kursi sih? Gue jujur belum pernah lihat ya. Gini, itu sebenarnya kan gue sebut merek apa ya? Iya, gitu. iya. Jadi Dance Burger Mas Danu keren, itu inspirasi kita jujur. Pertama kali burger joint yang gue makan dan tempatnya very humble, enak banget, dan lo datang ke situ cuman lo duduk, datang makan, nikmatin burgernya, selesai pulang. Gitu. Apa namanya, jadi inspirasi kita juga. Nah akhirnya kita bikin dengan konsep yang sama, jadi cuman 4, 5, 6 seat. 6 seat. 6 seat. Oke. Dan itu konsepnya joint aja, jadi orang datang makan di bar. Sudah, bukan buat yang ngobrol lama gitu, bukan ya? Bukan. Oke. Soalnya di lobi hotel juga bro, kan gue gak enak ya. Itu tapi kebanyakan yang datang itu kan dalam hotel ya. Dalam hotel. Kan orang nggak tahu, maksudnya di dalam hotel lu kasih pelang burgernya atau gimana? Gue kasih pelang burger di luar. Oke. Jadi orang kalau lewat tuh tahu gitu kan. Akhirnya cuman ya biasalah agak trik sedikit marketing kan ya. Jadi tamu hotel yang gue tawarin dulu. Apa lu kasih apa, voucher? Iya, gue kasih voucher. Terus habis itu gue taruh di kamar. Ya kebetulan karena hotel itu gue yang kelola ya. Jadi gue taruh aja ada iklan di kamar gitu kan. Akhirnya mereka mesen gitu. Dan beberapa pembeli juga, karena kawan-kawan waktu pada saat kita opening itu kan mereka datang ya. Alhamdulillah ternyata mereka support kita bagus banget gitu, kawan-kawan ini, thank you. Mereka bukan cuma sekedar one time buyer, tapi mereka repeat customer gitu sampai dengan hari ini. Gue pengen juga sih repeat sih, cuman agak jauh aja dari tempat gue masalahnya. Jauh banget ya? Iya, kemarin ongkirnya berapa coba itu? Kayak sama harga burgernya. Bro Fatih aman. aman sih. Alhamdulillah aman. Kemarin gue GoFood, waktu GoFood apa GrabFood ya lah pokoknya pesan itu burger yang ada kentangnya sama apa sih satu lagi tuh? Gue lupa ya. Tapi gue mau notice gini ya, kentangnya ya. Itu tuh biasanya kan kalau kentang itu kan pasti gitu kayak kopong dalamnya. Iya. Ini enggak. Iya. Dan tapi enggak mentah. Nggak mentah, betul. Itu apa rahasianya tuh? Buka dapur gitu. Ya gitu. Nggak, jadi ya itu kan sebenarnya gini, kalau kentang itu, kalau jujur gue masih ngambil ke supplier. Oke. Tapi kok kayak bikin sendiri gitu loh, custom gitu. Iya, jadi gini, memang secara pesanannya custom, tapi ya apa namanya, pabrikannya dari sana third party lah ya gitu. Jadi yang bikin in-house sendiri apa? Awalnya tuh saus doang. Awalnya saus doang. Burgernya beli semuanya? Bannya beli, patty-nya beli, seasoningnya beli, kejunya beli, picklesnya beli, dan semua beli. Cuma saus doang? Saus doang, karena waktu itu memang yang mau kita unggulin kan sausnya gitu. Nah tapi by the time being ternyata alhamdulillah kuantitinya makin banyak, permintaannya, demand-nya. Jadi beberapa supplier tuh agak sulit untuk ngejar kita. Apa? Kuantitas apa kualitas? Kuantitas. Kalau kualitas gue jamin, karena mereka emang pemain besar lah gitu kan. Tapi kayak stok stok ban itu sering kosong gitu. Mungkin karena tempat dia juga rotinya dia enak gitu. Jadi gue nggak heran pada saat dia semakin rame, gue bilang wah gue repot juga nih, gue bilang gitu kan. Tapi lo bilang brand gede, kok nggak bisa nge-keep kuantitinya? Gini, bukan brand gede, dia pemain besar. Tapi memang orang sekarang kan, lo tahu burger joint gila di mana-mana sekarang kayak coffee zaman dulu. Ya kan? Tiba-tiba first wave, third wave apalah ya. Iya, itu kan jadi tat gitu. Kecuali Bang Ali gue nggak tahu ya. dia anomali. Dia anomali kali dia tuh. Nah, makanya maksud gue dengan adanya pertumbuhan semasif itu, ya mungkin beberapa supplier juga ya kan dikejar gitu. Bro, keju sering habis bro. Keju sering habis, daging sering habis. Jadi pada akhirnya
ya gue demi mengamankan quantity itu ya mau nggak mau gue harus beli bulk. Tapi pernah satu waktu karena awal bisnisnya jadi come and go, jadi sempat kosong gitu, jadi sepi dan segala macam. Akhirnya karena semua kita fresh, ya jadi waste kan kayak gitulah gitu. Nah hal-hal yang itu yang akhirnya mendorong kita untuk ya udahlah kita coba bikin sendiri aja. Bikin sendiri. Jadi lo beli banyak, ternyata ada waste-nya. Ada waste, betul. Bikin sendiri akhirnya itu. Berarti lo ada central kitchen sekarang? Sekarang ada central kitchen. Rumah gue. gue orang Matraman. Oke. Gue punya tetangga, gue lupa lagi burgernya nama siapa sih. Novi tuh, dan gue lupa lagi nama burgernya apa. Sama, dia di rumah juga produksinya. Iya, tapi jadi, dia ada kedai. Ada banyak, berapa cabang ya, berapa belas gitu. Gue lupa lagi namanya apa. Gue lupa si Novi tuh brandnya banyak. Terkenal cuma gue lupa. Iya dia di rumah, bener. Di rumah. Dia bikin di rumah, kayak gitu. Terus dia ada apa tuh yang pendingin, ada ruangan dikasih AC apa yang pendingin gitu. Lo bikin gitu juga? Lebih tepatnya nggak se-fancy itu sih. Kalau gue ada warehouse-nya gitu kan? Ada warehouse. Jadi bener-bener ya mungkin karena basicnya juga gue orang IT gitu. Jadi everything starts from garage ya. Dari garasi mobil bro gitu. Jadi ya udah akhirnya yang pertama kali gue bikin tuh seasoning. Bumbunya dulu. Bumbu. Karena waktu itu gue pakai bumbu tuh impor. Saus atau seasoning. Kalau benar-benar kita udah bikin sendiri dari awal. Tapi seasoning itu untuk dagingnya itu yang memang karena gue import. Terus waktu itu entah dari tokonya juga banyak kebutuhan gitu ya. Jadi langka itu. Emang di Indonesia nggak ada apa yang bikin bumbu burger gitu? Enggak gini, bumbu burger banyak. Tapi gue cocok sama dia. Dan pelanggan gue cocok sama bumbu ini. Apa sih? Bukan McCormick kan? Sebenarnya McCormick ya? Bener, gila itu mahal bro. Satu mahal. Dan yang kedua yang gue pakai ini itu rare. Ya, jadi si importirnya ini, salah satu importirnya ini juga, aduh kosong, gue sering habis, gue bilang, wah repot. Pernah ada satu waktu burger kita tuh stoknya kosong, karena ya itu bumbunya nggak ada. Dan begitu gue ganti dengan bumbu lain. Kebetulan karena customer gue ini orang-orang yang memang datang itu untuk makan burger, bukan untuk sekedar cicat ya gitu. Jadi begitu mereka makan bumbunya beda ya, gitu. Terus gue bilang, kok tahu? Ya gue kan berapa kali kesini, oke, siap gitu. Dan itu karena udah sering ngomong, akhirnya gue bilang nggak bisa nih, gue bilang gitu. Akhirnya biasalah, gue bilang gitu kan. Jadi bini dan anak-anak jadi korban gue ya kan. Coba. Nggak menjadi itu fokus gitu. Dan akhirnya dapatlah kita formulanya. Terus customer mereka bilang, wah jujur jauh lebih enak. Bilang gitu kan. Ya udah dari situ gue pede lah gitu. Nah ada jalan lagi, mulai akhirnya seasoning sama saus jalan. Mantap. Yang terakhir bun. Nah itu bannya itu yang red saya gitu kan. Karena orang menilai burger kan bukan cuma dari patty dan saus, dia ban nomor satu kan gitu. Akhirnya kemarin sempat gue sama supplier tuh sering ditolak. Supplier gue sendiri loh padahal. Ditolak apa? Ditolak karena mas nggak bisa mas, bilang gitu. Ini mesti ngantri. Mbak, ini ada pesanan besok. Nggak bisa mas, paling hari Kamis. Wah, gue bilang itu. Nggak bisa deh, gue bilang gitu kan. Akhirnya kebetulan gue ada temen, dia chef pastry lah gitu. Jak, bantuin gue dong Jak. Gue mau reverse engineering nih, roti gitu. Akhirnya kita coba berdua, Chef Jaka, thank you. Kita ngetes sampai pada akhirnya jadilah roti kita. Gue lempar lagi ke market. Yang pertama kali memvalidasi adalah international chef. Dia dari cruise. Dia makan, dia cuma ngomong gini, your bun is different from the previous. Dia bilang gitu. How do you know? The last one I ate itu dry, dia bilang gitu. I like this one. Wah, makin pede dong gua. Oke, mulai sekarang
kita bikin roti. Udah. Akhirnya Lu bikin. Itu di rumah juga semuanya tuh? di rumah juga. Jadi kalau lu ke rumah gua, kapal pecah sih. Ini rumah lu luasnya berapa ribu meter sih? Enggak, rumahnya kecil, garasinya. Mobil gua keluarin. Berarti lu punya line untuk apa sih, daging ya istilahnya ya? Dagingnya di ditakar-takarin gitu kan ya? Iya, betul. Di store di freezer. Store freezer. Terus lu bikin rotinya juga. Berarti lu punya alat tuh dari mulai mixer sampai apa sih kalau buat bikin ovennya itu? Jadi mulai dari prover, oven gitu kan. Semua lu invest ya? Awalnya enggak. Justru ini semua berangkat dari peralatan rumah tangga. Jadi kalau dibilang, makanya gua amazed nih datang ke sini ngeliatnya peralatan bikin ngiler. Karena satu, gue mulai dari oven tangkring bro. Udah tau oven tangkring kan yang ditaruh di atas kompor? Itu Iya, kita mulai dari situ. jadi tuh. Jadi bro. Wah, itu kan orang yang punya apa ya? Tekniknya kan berbeda itu kan. Bukan, karena begitu pertama kali gue dengan PD-nya gue tinggal, berapa menit kemarin kisah? 8 menit, begitu keluar. Beda lagi. Itu skillnya skill di atas skill itu luar biasa. Iya, karena gue bilang begitu keluar, gak bisa dimakan ini. Akhirnya ya terus gue dipandu kan sama si chef, lu balik, lu sering balik, lu lihat, lu gak bisa patokan timer gini segala macam. Betul. Dan akhirnya jadi. Terus proofing juga sama. Mulai dari semua meja makan gua, meja ruang tahu, gua taruh adonan plak, gua tutup kain, gua tutup kain. Ada yang ngembang, ada yang ngempes, ada yang ngembang ke samping. Nggak gampang ya. Sering gitu kan, tapi ya by the time alhamdulillah sih mulai jalan lah. Nah, terus alhamdulillah juga karena rotinya juga diterima baik sama masyarakat. Akhirnya terus kita mulai produksi lebih banyak lagi sampai pada akhirnya sekarang dari salah satu teman-teman The Foodpreneurs juga kemarin pas gue datang dia ada yang mulai mesen mie baik. Jadi akhirnya Rotinya. Oh, jadi lu jadi supplier roti juga ya, sekarang. Barulah di situ gue berani invest. Oh, gue suka dia tuh stylenya ini ya, lu mas. Kayak nggak langsung jeder gitu loh, kayak lu dikit-dikit coba dulu, oke, baru ada demand baru. Sampai pede lah. Sampai pede, mantap. Ini ngomong-ngomong kita ngomongin burger ya. Gue lapar belum sarapan by the way. Kebetulan tadi gue bawa, tapi kayaknya lagi dipanasin. Lagi dipanasin ya? Nah, ini stylenya kan udah bagus nih studionya nih. Jangan salah, kita punya chef juga di sini. Chef, lapar nih chef, tolong dong gitu. Ini udah ditunggu-tunggu chef. Iya. Nih halo saya halo gitu. Oke, jadi sambil menunggu apa tadi kebetulan dari chef Mila ceritanya namanya nih. Halo, thank you chef. Ini sebenarnya seger juga loh gue di sini. Cuma kita loh pria dua-duanya. Sisanya perempuan semua. Dan muda-muda semua ya. Muda semua, luar biasa. Gue tahu, biar semangat kita podcast gitu. Pagi-pagi weekend ya. Nah, jadi apa di sini si burger tadi datang ya kebetulan ya. Cuman kan diangetin lah ya. Diangetin gitu. Perjalanan ya. Betul. Wow, ini ramai sekali nih. Ini nggak penting ya, udah kita buang aja nih yang ini. Gak apa-apa, thank you chef. Silakan. Oh, mantap. Wow. Ini gue nggak pernah nyobain loh yang kecil-kecil ini loh. Iya, jadi kalau ini namanya Little Voyagers. Jadi ini kita bikin karena atas dasar kita nggak tega sebenarnya. Bentar, ini apa? Ini brownie. Brownies? Ya, Kak. Wow. Ini ngangetinnya gimana? Tadi bareng sama burger juga di Kombi Oven MK. Wow, ini yang Nggak nyampur baunya. Tadi cobain aja Pak, kecampur nggak baunya? Wah gila. Jadi maksudnya ini satu alat bareng, yang itu ya? Tidak, Kombi itu. Jadi ini alat magic. Oh, iya. Jadi oven kombi namanya ya? Iya, oven. Oven kombi, oke. Burger, brownies. Jadi kan baunya kenceng daging. Nah nanti kita cobain, bener gak ya? Chef, thank you banget ya. Thank you. Sama-sama. Thank you. Oke, kita coba. Gue jujur penasaran yang ini sih ya. Gue kemarin coba yang ini nih.
Ya. Tapi yang single. Single. Kita ngirit-ngirit gitu ceritanya. Sampai gitu. tapi lu ini kenapa nggak ada wijen-wijennya gitu? Karena kita berempat kompak nggak ada yang mau. Oh gitu. Iya, kita pengen clean ya burgernya, maksudnya nggak ada ini ya terinspirasi dari beberapa brand juga sih maksudnya. Emang nggak ada wijennya kayak gue izin cobain ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah nih gemes banget. Kecil-kecil lagi nih one bite gitu. Jadi ini tuh ceritanya. Gue izin buka ya mas. Boleh. Ini nggak ada pickle-nya berarti? Itu ada pickles-nya. Oh di bawah? Iya. Oh lu taruh juga tuh pickle. Oh iya bener ada. Yes. Bau dagingnya itu loh enak banget. Oke gimana tadi mas? Tadi sorry kepotong. Jadi ini cerita awalnya karena lo lihat ya dagingnya itu kan kayak agak intimidatif sih. Maksudnya lebih gede daripada bannya kan. Jadi membuat beberapa pelanggan gue tuh sering kelihatan ini gede banget. Gitu. Akhirnya minta dibelah 4. Oh. Gitu loh. Terus kan gue di dapur cuma gini, dibelah 4. Apa enaknya makan burger dibelah, gue bilang gitu kan gitu. Akhirnya terus gue pikir, yalah kalau emang mereka seneng bite size, yaudah gue bikin aja bite size gitu. Lahirlah ini. Lahirlah itu. Oh gitu. Ini benar-benar lo bagi 4 dengan gramasinya? Enggak. Ininya. Iya. Oh benar-benar 4? Bagi 4. So ini gramasinya itu 60 gram si rotinya ini. Tapi ngerjain gak sih? Hah? Ngerjain yang orang masak gak sih? Ngerjain banget. Gue sampai 2 tangan gue. Bikin roundingnya ampun. Izin gue coba ya. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Pas banget. Lapar gue. Ada ya? Ada. Thank you. Mantap. Thank you. Jadi ya gitu deh kalau burger. Wah udahlah gue gak bisa berkata-kata sih. Apa sih? Udah enak, udah. Udah enak. Enggak, Oh. jadi sebenarnya gini, kalau orang nanya, banyak yang nanya, dan mungkin gue boleh sedikit izin ngejelasin juga kan. Jadi gini, banyak yang nanya kenapa kok dagingnya tipis terus gosong, Kering. gitu. Kenapa? Karena sebenarnya bukan kering sih. Gitu. Jadi kita bikin crispy. Smash burger tuh memang sejatinya kan gitu ya. Jadi lu smash, jadi si lemaknya lu dipaksa keluar. Paksa keluar, jadi yang hitam itu sebenarnya bukan si dagingnya, not burnt out, tapi si lemaknya yang mengcover itu. Nah itulah yang menjadi alasan kenapa dia crispy di pinggirnya, tapi tengahnya tetap juicy. Tuh. Ini Wajar. juga lucu. Ini ayam tadinya underdog. Kenapa? Yang ayamnya tadinya underdog. Maksudnya? Oh enggak, orang enggak ini. Orang kan kalau datang cari burger pasti daging. Daging, betul. Ini tiba-tiba ada influencer. Gua nggak tahu dia influencer. Gua nggak tahu dia influencer. Dia cuma datang receiver lah. Pesen. Atau ini screen. Move. Terus dimakan. Cap. Jadi dia bilang ayam. Tak. Dia makan lagi. Yang ini nggak habis, ini habis. Oh gitu. Sudah stay. Buat. Gimana mbak? Oh oke, enak. Kas bias. Dong. Gue pikir kira-kira customer. Tiba-tiba kita di tag. Guys, ini burger juara. Burger ayamnya juara bintang 5. Lu semua mesti coba. Wih. Enggak. Besok ya, Rame. itu nggak ada yang pesen ini. Ini semua. Ayam semua. Ayam kemana? Abis. Gue jadi penasaran. Gue belum cobain ayam. Gue cobain yang ayam kalau kayak gitu. Tapi nggak ada yang kecil ayamnya. Gak ada. Lu bikin abis itu lah gitu. Iya, karena kalau ini kebanyakan orang memang nyari daging. Tapi kalau ayam, mereka pengen hub. Makanya gue bikin si chicken strip. Aduh, gue jadi nyoba ini kan kalau kayak gini. Atau kita potong aja kali ya? Oke, kita cobain. Pas banget yang ada beginian kan. Ya, Kita coba. gue sampai nanya, ini orang siapa? Gue bilang itu. Sampai semua hari itu ayam semua. Gue bilang, Oh ini gampang sih motongnya nih. Ini yang pink-pink apa tuh mas? coleslaw. Oh yang mana? Iya benar coleslaw. Oh. Bikin juga nih? Bikin. Mantap. Sausnya bikin. Ini lama-lama buka peternakan kali lu ya? Aminin dulu aja. Ini nempel tapi bawahnya ya? Nah, gua angkatnya gimana nih? Shoot. Nah.
Step. Ah ini gue pegang juga deh. Gila. Susah udah. Bismillah. Sip. Kita cobain ya. Ayam nih. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Gue tahu benar si kosong ini yang bikin beda ya. Benar. Kombinasinya unik. Karena kan kalau burger kan pickle kan biasanya kan. Lalu ini idenya siapa lo kasih beginian? Gua. Ini. Tapi emang di luar tuh pada begitu atau? Enggak. Jadi waktu itu gue lagi ngobrol sama ada satu chef. Dia bilang, Ger, coba deh daripada lu kayak sayur-sayuran yang kayak lettuce atau itu ya, coba lu pakai coleslaw deh. Terus kebetulan ada, lu tau kan bento-bento itu kan suka ada coleslaw tuh. Bam. Terus? Ya udah, terus coleslawnya gue coba ambil. Kan kalau dia tuh kan pakai mayo biasa kan. Saya gue coba, gue mau cari rasa yang sedikit asam gurih itulah gitu. Akhirnya gue bikin, dibikin, gue campur. Gue panggil si chefnya, chef, ntar deh, makan. Terus coba kan, wah oke nih bang itu. Gue tambahin dikit boleh gak? Jadi ditambahin garam apa waktu itu ya, tambahin garam. Udah nih, udah bagus. Dan enak gitu. Gue lempar lah, biasa kan partner-partner gue kan menjadi tempat trial and error gue kan. Kan, cobain. Wah, seger bro. Gitu. Udah, jadi ya udah keluar gitu. Kenyang lah ya Pak. Ini tuh by the way kalau kayak ayam gitu berapa gram sih dia tekanannya per ban gini? Ini kalau ayamnya 100 pung. Lumayan loh. Dan itu kan gue pakai pahay ayam. Oh, biar juicy ya. Ya, marinasinya harus minimal 24 jam. Berarti lu pakai teknik kayak brining gitu ya? Yang di air gitu kan? Ya, di brining. Terus kalau yang sapinya ini? Kalau sapinya itu jadi lemaknya itu 20 sampai 25%. Mix ya? Mix. Iya, jadi kan gue pakainya cak ya. Belakang atau belakang sapi. Gitu. Dan itu di mix sama lemak. Kadang gue mix sama jando. Jando tuh itu kan lemak susu kan. Jando tuh gue pertama kali ke Bandung. Tanya sama temen gue, Teh Indri. Apa yang terkenal di Bandung yang gue belum pernah coba? Coba nih sate jando deh. Sate jando. Gue makan, datang tuh GoFood. Gimana lo Abah? Hah? Abah. Oh terkenal ya? Iya Abah. Gue makan. Gue bilang, Teh ini salah ngirim nih, masa lemak semua yang dikirim gitu. Iya, gue gak tahu. Masa lemak semua salah kirim gitu kan. Untuk gak gue kasih rating bintang 1 tuh kan. Mas emang begitu mas gitu kan. Oh gitu. Jadi gue baru tahu waktu itu gitu. Jando. Itu dia lebih milky kan. Iyalah posisinya di situ. Iya kan. Nah, akhirnya gue campurin di situ. Terus ya udah langsung gue grill. Gue grinding. Dari grinding tentu. Oh jadi ya kombinasinya ya. Itu. Gue mau kasih saran ya. Ini karena gue based on-nya Middle Eastern ya. Yes. Atau domba nih ya. Domba tuh ada yang punya pantatnya tuh ekstra. Jadi dia lebih tebel lagi tuh. Dia ada ras tertentu gitu. Di Garut ada. Sumpah demi apapun ya. Bagian itu enak banget. Bagian itu rahasianya makanan Turki sama Timur Tengah. Jadi kalau beli kebab sate-sate di Arab itu tuh harus ada potongan itu. Ditusuk di tengah-tengah atau diolesin. Rasanya. Gue tuh memang pengen bikin itu. Jadi lamb patty. Iya. Harus ada lamb tail fatnya lah itu istilah. Tail fatnya. Khusus. Tapi caranya emang gede gitu. Ini kan itu emang dijual? Dijual khusus. Dulu di mana? Di Garut. Atau kalau mau gue kasih suppliernya. Wah. Gue kasih suppliernya. Suppliernya di Bandung. Ya tapi dia ngambil di Garut setahu gue. Tapi kalau bisa bypass langsung ke Garut sih
better. Cuman kayaknya nggak mungkin sih lu cuma beli pantatnya doang kan. Maksudnya kan harus the whole ya, kayak gitu. Tapi kalau di situ dia bisa ngasih gue cuman itunya doang gitu. Enggak, mungkin bisa gue pakai juga karena kan dagingnya juga gue perlu kan. Apalagi kalau lo bicara Mungkin kalau nemuin ratio yang tepat jadi nggak ada leftovernya gitu ya. Betul. Tapi lo harus coba sih, itu bener-bener sumpah, aduh gue langsung kayak, itu enak banget. Jadi kepikiran, enggak bisa liburan. Tapi bener-bener, karena di setahu gue, ya gue udah keliling lah ya, nggak ada yang pakai itu. Di Indonesia nggak ada yang pakai itu, nggak ada yang pakai itu. Tapi orang yang udah pernah ke Timur Tengah, mereka coba langsung, ini nih. So, kita lanjut lagi. Oh, ada brownies. Iya, gue tadi penasaran nih bau daging. Tapi gini, gue nggak nyium bau coklat di sini. Di burgernya nggak ada bau coklat. Iya. Kita coba di sini, ada bau daging nggak kira-kira? Lu cobain juga bro. Oke, siap. Aku pakai tangan aja langsung lah ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nggak ada kan? Ada sama sekali. Magic. Wah, ini rasanya keren banget. Wah, ini jangan sampai dari sini saya belanja. Ya kan? Iya loh. Nggak ada. Jadi, Iya. gue waktu itu pernah didemoin, dia bikin ikan bakar. Ikan bakar. Ikan bakar. Ikan bakar, waktu itu apa chef? Ikan bakar sama sate, brownies, ayam goreng, chicken wings kalau nggak salah ya. Buffalo wings apa tuh namanya tuh. Di alat yang sama. Baunya nggak ada yang nyampur sama sekali. Itu keren banget sih. Gue bilang gue pingin punya satu di rumah. Cuma masalahnya dia wattnya gede ya kalau nggak salah ya. Nggak ada yang gas ya. Kayaknya ada, cuma yang tensinya lebih besar emang. Yang pasti nih kegedean kalau buat di rumah kan. Kalau yang kecil oke, tapi dia listrik masalahnya. Sedangkan listrik naik terus harganya. Ini berapa watt, Nak? Itu 7.200. Mantap kan. Buat mobil listrik gua. Tapi keren. Maksudnya daripada kita beli oven biasa, kalau ada lebihin dikit budgetnya beli kayak gini. Maksud gua gini, efisiensi waktu kan. Iya kan. Jadi lo nggak perlu 3 alat untuk manasin satu tempat. Benar. Dan dia tuh kalau pas ngebakar ya, itu sumpah perfect. Jadi perfect banget. Iya, jadi kayak ikan bakar tuh kayak perfect itu loh. Kayak yang nge-grill tuh udah master banget gitu. Jadi hitam-hitamnya tuh kayak balance semuanya. Semuanya rata ya. Semuanya rata, bagus banget. Jadi kalau lo usaha sate, maybe, yang bakar-bakar juga cocok pakai ini. Seragam. Oh jadi sampai masuk sini juga bisa ya? Keren kan? Gokil. Makanya. Dan enaknya baunya jadi nggak kemana-mana ya. Dan baunya benar. Tapi tetap smoky-nya dapat. Tidak. Dapat ya? Ya. Smoky dapat karena dia ada extensionku, jadi gue yang lebih tahu sih ya. Enggak gue kemarin. Ini ciri orang yang udah siap jadi pelanggan ya. Amin. Mudah-mudahan ntar di rumah gue bisa nambah 1 unit yang ini kan. Jadi thank you chef once again ya. Ini benar-benar terbukti ya, nggak ada bau sama sekali ya. Gitu. Terus bro, kita lanjut lagi kemana nih? Gue taruh di sini burgernya nih ya. Ini gue belum nyentuh pertanyaan nih. Kita udah mau sejam loh, udah mau sejam. Gue belum nyentuh pertanyaan. By the way, gue penasaran ya. Ini katanya ada burger yang pakai daging kuda. Pernah dengar nggak lo? Yang kalau daging kuda gue nggak pernah dengar. Tapi dari sejuta serangga gue pernah dengar. Sejuta serangga? Iya. Maksudnya gimana deh? Jadi itu serangga-serangga. Gue nggak tahu gimana cara. Itu di Afrika. Lu googling aja deh. Oke. Itu dikumpulin entah itu di apa ini, pokoknya dia itu teksturnya jadi kayak crispy. Daging tapi itu dari serangga apapun dikumpulin. Gue bilang kurang daging. Oke, tapi itu kan mungkin culture kali ya. Tapi sekarang gini, kita berbicara Afrika ya. Afrika itu jelas daging banget lah. Everything about meat ada di situ. Tapi instead lu memilih serangga dan menjadi burger. Gue bilang ini sih kayaknya agak di luar nurul. Mungkin enak kali ya. Ya itu gue penasaran. Jadi mungkin daripada gue bikin lem tadi ya kayaknya gue coba bikin. Jangan please, jangan dirusak please. Lu berempat. Gue berempat. Lu bagi job desk-nya gimana?
alhamdulillah nih 4 ini punya something in common, yaitu marketing. Oke. Kita 4 ini orang marketing, orang brand lah gitu. Tapi gua yang di sini lebih banyak dipercaya untuk menciptakan resep dan menu lah gitu ya, resep dan menu. Oh, lebih fokus R&D-nya nih? R&D gua. Kelihatan sih. Dari badannya. Bukan, wajah mencicipi banyak makanan gitu. Pengalaman udah banyak. Kalau ditanya mencicipi itu justru temen gue si Doci. Kan tadi katanya bareng-bareng nyobain. Betul, enggak. Kalau makan secara burger kita semua 4-4-nya doyan. Kita seneng lah gitu. Tapi kalau yang punya chances lebih banyak untuk exploring makanan itu Doci. Karena kebetulan dia juga kan traveling a lot ya. Dia anak band lah gitu. Jadi dia kemana dan dia kebetulan hobinya makan dan dia punya taste-nya enak gitu kan. Taste-nya bagus gitu. Jadi pada saat nyobain tuh dia bilang, wah Kir, ini enak lah gitu. Jadi dia yang lebih banyak. Cuman makanya waktu pada saat gue bikin ini, pertama kali yang gue suruh coba itu Doci. Oh dia. Ci, cobain Ci. Terus awalnya gue blind test. Ci, ini ada saus burger, ini ada saus burger 2 nih. Lu suka yang mana? Terus dia tes, dia milih yang kedua. Sudah yakin. Oke, berarti kita jadi buka burger ya, gue bilang gitu. Gitu. Nah akhirnya dari situlah kita mulai sailing through lah gitu. Nah kalau gua sebagai R&D, Doci itu justru sebagai networking, ya gitu. Jadi dia wajahnya kita lah gitu. Jadi lebih sering Doci itu yang ke mana-mana gitu kan, ketemu brand atau ketemu klien atau apa segala macam dia. Gitu. Kalau ada namanya Mas Yudis itu dia graphic designer tuh. Dia graphic designer. Jadi yang bikin logonya, yang bikin desain booth-nya, yang bikin collateral dan segala macam tuh Mas Yudis gitu. Dan terus untuk iklan-iklan ke depan, fotografi segala macam dia. Kalau Mas Gali itu lebih karena dia orang retail. Jadi dia yang tahu penjualan, sales, market dan segala macam tuh dia tuh. Jadi Kir, kita ikut event ini. Nah itu dia tuh gitu. Jadi makanya whole complete package lah. Jadi kalian istilahnya nggak ada saling tumpang tindih lah ya. Nggak ada saling tumpang tindih. Tapi akur selama ini maksudnya kalau ada perbedaan pendapat gimana cara menyelesaikannya? Ya sebenarnya gini, kalau biasalah yang namanya partnership kan awal-awal tuh kan pasti megang egonya masing-masing ya, apalagi kalau jalan gitu. Tapi berjalannya waktu akhirnya semua masing-masing tuh kayak ya udah deh, gue percaya sama lo deh, gue percaya sama lo deh gitu. Jadi kayak misalnya gue pengen bikin menu ini. Kenapa? Ya karena gue lagi pengen, gue bilang gitu kan, terus cobain. Ya udah oke, ya gitu. Selama enak, kurasi mereka oke, gas. Atau misalnya, kayaknya kita perlu deh ikut event ini. Kenapa? Tapi harganya mahal. Ya udah nggak apa-apa, ikut. Soalnya gini. Ya udah, serah lo. Ya jadi pada saat kita udah bisa saling percaya gitu ya. Jadi itu yang gue bilang, ya udahlah kita percaya aja ke masing-masing. Jadi lu emang expertise ini, lu expertise ini. Enak lah ya kalau kayak gitu ya. Enak gitu. Dan jadi sekarang nggak ada saling nuntut lah gitu. Tapi semuanya chip in money di situ. Chip in money. Enak lah kalau kayak gitu. Awalnya kita sweat equity lah ya, terus sampai akhirnya kita memutuskan buka tempat, ya udah kita akhirnya. Sekarang udah berapa cabang? Masih satu. Rencana ke depan maksudnya planningnya gimana gitu? Gini, kalau cabang itu sendiri sebenarnya pengennya kita itu nggak buka cabang dulu. Kenapa? Karena kita pengen ajak dulu. Jadi sebenarnya ini gue ngutip ilmunya Tuku nih, Mas Tio. Nah, ini gue terinspirasi dari dia. Jadi lebih baik kita pelan-pelan, tapi punya loyal customer, gitu. Dan pada saat loyal customer itu udah percaya banget sama kita, baru kita bisa ekspansi, gitu kan. Karena jujur buat kita ini brand emotion sih, gitu. Jadi bukan yang model hit and run gitu, buka cabang, habis itu tutup. Nah itu yang kita hindarin sebenarnya, gitu. Jadi
ya udahlah satu. Nah, gimana caranya kita memarketingkan? Ya itu event. Mulai ikut event ini. Oh jadi sampai sekarang masih sering ikut event? Oh kirain cuma di awal doang nih. Masih terus. Jadi kayak besok nih tanggal 6 kita ada event di PIK 2. Terus abis itu tanggal 12 kita ada di sekolahan event. Jadi ada, gue gak tahu event apa gitu di sekolahan. Gue ikut gitu kan. Terus Juli kita ikut Burger Fest. Oh ada Burger Fest. Yang tahun lalu ada. Memang target kita sebenarnya. Gitu kan. Jadi Burger Fest kita ikut. Terus karena waktu pada saat di awal pun kita buka di 26 September, Oktober itu kita ikutan event pertama yang 4 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut kita jalan dan itu alhamdulillah market itu menerima kita positif banget gitu. Jadi itu 4 hari, 3,5 hari sold out gitu dengan quantity yang gue increase terus tuh. Sampai pada akhirnya USS Networks waktu itu kita ikut dan itu lumayan bikin ya USS Networks itu bikin event kita, bikin nama kita juga lumayan naik. Kenapa di event itu kita satu-satunya pendatang baru yang lumayan bikin penjualannya paling cepat. Gitu 3 hari tuh kita sold out. Gue mau bahas soal bazar nih. Ya. Sebenarnya apa the worst thing yang bisa terjadi di bazar, sama apa hal ternikmat yang bisa diharapkan orang F&B itu bukan di bazar? Oke, itu kalau jawabannya obviously 2 hal ya. Yang paling kita takutin kalau nggak laku. Kalau yang kita paling happy adalah kalau kita bisa jualan lebih cepat gitu dan menciptakan sebenarnya gue tidak menciptakan antrian ya, tapi menciptakan bagaimana sistem pola yang tepat gitu sehingga customer itu nggak usah nunggu gitu. Jadi tak gitu. Nah itu ada di dua event tersebut gitu ya. Yang pertama USS itu adalah hal terindah buat kita. Dengan kita lolos kurasi aja itu menjadi satu pencapaian lah istilahnya, karena banyak brand-brand yang tidak bisa lolos saat itu. Dan ada waktu itu pas gua di event di Kemang, terus kan mereka nanya tuh, ada yang nanya, Mas lu abis ini event mana lagi? Gua abis ini USS tanggal 7 sampai 9 November waktu itu. Terus yang gimana caranya sih lu bisa masuk? Loh gimana caranya ya, kan dikurasi, gue bilang gitu. Gue udah 2 tahun nih masukin ke situ nggak masuk gitu kan. Nah kayak gitu, sehingga ya buat gue itu pencapaian. Dan pada saat di dalam ternyata animo dari teman-teman, dari customer itu sendiri juga luar biasa gitu. Yang awalnya kita jujur ya sangat ciut nyali karena booth kita tuh paling kecil. Asli itu kayak kejadian di event Agustus waktu itu, booth kita kecil banget. Sementara sebelah gua tuh brand besar, ada 5 dia jual brisket, enak. Terus dan dia jual burger. Terus serong ke sana jual burger, ada. Dan alhamdulillah sekarang jadi teman juga karena TFC Bigis waktu itu. Kanan 5, situ Bigis, di situ ada Sunil. Wah, gue bilang gitu. Ini war area atau gimana nih gue gitu kan. Nah, akhirnya ya karena kita juga cukup tahu diri ya waktu itu. Akhirnya kita jualan. Dilala itu acara tuh kan jam 10. Beyond Expectation jam 7 gitu udah kelar. Jam 7 itu sudah kelar dengan 1 kali restock. Berarti yang gue notice emang intinya adalah gimana caranya cepat sold out ya? Sebenarnya bukan cepat sold out sih, tapi ya lebih kepada gini. Ada kejadian, sering ya banyak kejadian di sana. Ada orang nih, Mas ini burger apa? Oh ini burger, ini daging sapi gini segala macam. Oke, saya coba dulu deh yang kecil.
Dia coba Little Voyagers. Dia balik badan, dia sambil makan, menuju ke tempat makan, meja makan. Set. Begitu di tengah dia berhenti balik. Mas, saya coba beli yang gede deh, 1. Dia beli yang gede, makan. Set, dia balik sana, anaknya makan. Balik lagi ke sana, mau yang kayak papa. Oke, yang ini begitu. Om, sama cobain 1 ayamnya. Oke, ayam. Itu repeat gitu. Banyak sekali customer yang gitu. Nah, itu yang bikin lo tuh benar-benar kayak karya lo tuh dihargain ya gitu. Nah, buat gua atau gua rasa semua chef ya gitu atau semua yang masak gitu. Kayaknya itu pencapaian tertinggi ya, di mana kita bisa lihat ekspresi orang gitu ya untuk makan. Itu 1. Nah, yang bagian ditakutin itu juga kita pernah kejadian. Jadi ada 1 event gede, gue tidak mau nyebut namanya karena nggak enak. Tapi event gede itu sebenarnya event yang kita harapkan menjadi gong akhir tahun kita. Gong akhir tahun kita, terus semua brand-brand besar pun ada di situ. Terus yaudah kita bikin lah gitu, kita ikutan. Cuman nggak tahu apakah kesalahannya dari entah itu manajemennya atau dari orang lapangannya atau bagaimana sehingga itu itu area makan ditempatkan di area yang tidak terjamah orang. Jadi kosong, sepi gitu dan kayak nggak keurus gitu. Lo bayangin dengan model gitu, model but gitu, harusnya di tengah kan ada meja ya. Itu nggak ada bro. Oh kacau ya? Wah itu kacau. Bahkan sampai ada ibu-ibu yang nangis. Ya dia udah bayar. Oh dia jualan? Dia di situ, dia buka booth, dia jualan. Sepi. Dia 1 hari itu cuma making 1-2 sales lah. Wow, sekecil itu. Dan buat kita sendiri itu akhirnya impact ke kita. Kenapa? Yang kita harapkan itu orang akan belanja karena bandnya keren-keren, terus brand-brand di luar makanannya juga keren-keren gitu kan ya. Makanan tuh jadi kayak kena imbas yang sisaan lah gitu. Sehingga singkat cerita di acara itu gua overstock banyak banget. Akhirnya ya gue mesti mikir dong, nggak mungkin kalau gue rusak kan gitu. Ya udah gue jualin bro. Murah gitu misalnya? Iya gue jualin. Jadi ini nih ada yang ya ke ibu-ibu komplek. Oh. Ini ada yang mau daging sapi nggak nih? Tapi lemaknya segini, udah jual. Lemaknya segini jual. Gue jualin. Nah daging is a easy part. Roti yang gue susah. Roti gue jual kemana? Ya udah akhirnya gue pakai sendiri. Baru gue freezerin semua. Jadi udah tinggal ya pakai dikit. Segala macam. Nah itu memang yang pada akhirnya kita juga belajar bahwa ada part enak dan kita harus siap bagiannya nggak enaknya. Gitu. Yaitu dalam menentukan stok, dalam menentukan event ini apa, dalam menentukan bagaimana ya balik lagi sih memang ke jam terbang ujungnya kan. Rekor sehari bisa laku berapa burger? 200. Itu di bazar? Di bazar. Kalau di store biasa? Di store itu rata-rata roughly itu di 50-60. Oh, berarti gede ya? Bazar dong? Iya. Oh, makanya orang pada ngejar bazar. Ngejar bazar. Bahkan Dance Burger aja yang menjadi panutan kita juga itu memulai dari pop-up, dari bazar gitu. Jadi dia selama setahun tuh yang gue dengar dia bazar terus sampai akhirnya dia berani. Cuman emang Bun Voyage aja yang kelewat nekat gitu. Saya gitulah. Ngomong-ngomong burger lu sebenarnya dari mana sih asalnya? Apanya? Ini ya burgernya. Ya. Jadi kalau burger itu gue bukan nyontek ya, terinspirasi dari New York style burger, betul. Nah New York style burger ini yang gue lihat karena simple gitu, basic banget dan orang ini juga cukup veteran nih untuk membuat burger gitu. Namanya George Motz, dia punya namanya Hamburger Amerika. Nah dia salah satu smash burger joint yang lumayan laku lah di sana.
Dan itu yang bikin kita, wah kayaknya enak nih gitu kan. Dan kebetulan karena gue dan teman-teman ini kan tipikal makan burger tuh nggak suka yang fancy bro. Fancy itu kan yang layernya tuh banyak banget. Pada akhirnya lo makan harus di tear down satu-satu kan gitu. Nah kita makan yang gini, as simple as daging, keju, pickles, saus, selesai gitu kan. Nah si George Moss punya itu, makanya terus kita lihat gitu. Tapi emang sebenarnya burger tuh ada berapa style sih? Karena gue lihat kan dari kecil ya, gue taunya McD gitu ya. Itu kan sebutnya apa style kalau kayak gitu? Aku juga nggak tahu itu burger apa. Jujur. Oke, ada McD, ada Burger King yang ada Burger King. kecil Iya. Terus sekarang pas udah gede gitu kan ya, ini burger kenapa digepeng-gepengin, ditekan-tekan begitu gitu kan dagingnya misalnya kan. Terus tambah stylenya beda misalkan gitu. Nah, yang lo tahu tuh ada berapa style sih untuk burger sendiri? Kalau burger itu yang gue tahu sebenarnya cuma ada 2 sih modelnya. Jadi ada klasik sama smash ya, yang gue tahu ya. Ini ya. Nah, jadi kalau klasik tuh yang dia patty-nya tebal tuh. Iya. Patty-nya tebal, dia kalau misalnya pun lu di smash tapi dia tidak sampai tipis gitu kan. Crispy pinggirnya gitu ya. Kalau yang klasik nggak justru. Yang ini. Kalau yang ini smash itu tipis, betul. Kalau yang klasik tuh ada yang tebel, ada yang dia ditipisin tapi cuman sedikit lah gitu. Cuman buat keluarin jusnya doang. Gitu. Terus dia di grillnya tuh nggak terlalu lama lah gitu. Nah, itu yang gue tahu gitu. Cuman akan berkembang terus ada yang gaya Philadelphia, ada yang gayanya Oklahoma, ada yang gayanya, gue bilang kalau gue gayanya Bon Voyage. Karena basically gue nggak tahu. Satu-satunya yang bikin gue amazed itu ya itu. Jadi gue pernah cerita sama teman gue, kira lu kenapa sih bikin burger? Iya, sebenarnya dari dulu bro, dari SMP gitu. Nah, apa SMP lu gitu? Lu tahu nggak film Richie Rich? Temen kan gue, ayo sini temen gue. Gitu gue, I have McDonald's. Terus gue bilang, wih, keren juga ya di rumah punya burger sendiri gitu. Terus ya udah, pas gue kebetulan ngelola hotel dan gue taruhnya si burger gue di lobby pada akhirnya. Jadi as simple as gue reminiscing cita-cita lama gue. Begitu gue buka lobby itu, ya burger. Jadi gini bro, gue mau cerita. Gue baru melihat laporan keuangan perusahaan gue tahun lalu ceritanya. Terus ternyata, wah begini ya gitu ya. Terus di situ gue mulai iseng, gue kepo. Kayak temen-temen gue nih, owner F&B semua nih. Kalau gue nggak tahu ya, gue F&B atau bukan ya, karena kan gue manufacture bumbu dan rempah. Gitu kan. Terus gue tanya lah F&B dan ya ada yang jual jamu apa, gue tanya tuh semuanya tuh. Bro, ini bisnis gimana sih masa depannya gitu kan? Lu kayak profit gimana gitu kan? Ini make sense gak sih gini-gini gitu kan? Sampai ada muncul omongan, ya lu lihat aja lah tuh perusahaan-perusahaan TBK laporannya gimana yang mirip gitu kan. Gue ngobrol lagi lah sama yang lain, katanya ya nggak bisa lu kalau pakai TBK, kan itu udah beda gitu kan. Akhirnya jadi gue makin banyak nanya gitu karena gue pengen collecting data buat ya benchmark gue aja sih sebenarnya gitu kan. Tapi gue share juga hasil obrolan gue sama siapapun tuh gue share lagi ke yang lain gitu ya. Ilmunya juga dapat lah. Jadi, nah gue mau nanya di burger nih, apakah betul kalau di makanan itu biasanya laba bersihnya 30%? Laba. Spesifik banget kan. Gitu. Karena biasanya gitu kan, kalau makanan ya, itu biasanya di 30% setelah dipotong lain-lain. Iya. Betul kurang lebih. Kurang lebih gitu. Ya, betul. Itu menurut lo sehat nggak? So far sih dengan bisa terus bertumbuh sampai gue ya khususnya yang gue rasain hampir setahun ini, gue rasa sehat sih. Kalau gue sehat aja. Dan memang ya gue nggak tahu juga ya apakah gue di bisnis yang tepat di momen yang tepat gitu dan sedang lagi istilahnya ramai-ramainya lah kayak dunia kopi dulu gitu kan, apakah ini akan menjadi skena baru gue juga nggak tahu nih kan gitu. Apakah dia hanya come and go ya gitu, tapi as far as I know F&B sih selama lo masih punya pelanggan dan lo masih punya rasa yang bisa dikangenin orang sih, gue sehat sih. Gitu ya. Jadi planning ke depannya nih kayak lo mau fokus kemana sih? Apakah nambah cabang atau mungkin nambah menu atau
genjot penjualan? Yang pasti kalau gue sih genjot penjualan ya. Genjot penjualan tapi lewat bazar. Jadi memang target kita setahun 2 tahun ini dulu untuk menstabilkan kita punya menu, kita punya supplier, kita punya chain supply chain-nya dan segala macam sampai kepada bagaimana kita mendeliver rasa yang stabil lah gitu. Nah kalau itu sudah bisa terjadi setahun hampir 2 tahun, kita baru mikir untuk expand gitu. Bro, lu manage hotel itu gimana sih sebenarnya? Manage hotel. Ini hotel, coba ceritain dong, hotel apa namanya? Namanya IOTEL. IOTL. Itu di daerah? Di daerah Dharma Wangsa. Dharma Wangsa. Dekat apa kira-kira Kota Tanah? Itu pas hook di sampingnya Bergreens tuh loh. Bergreens ada Union Yoga seberangnya Dharma Wangsa Square. Daerah-daerah situ? Ya daerah situ. Okay. Kelihatan tuh. Lu di hotel tuh udah berapa lama manage hotel? Jadi sebenarnya gua itu main kerjaan gua adalah hospitality consultant. Jadi gua memang membantu para owner lah ya, para owner untuk mereka pengen punya hotel lah, mereka pengen punya theme park lah, mereka pengen punya ya hal-hal yang kayak gitulah gitu ya, maksudnya taman hiburan dan segala macam. Itu gue yang bantu prosesnya. Proses itu dalam arti meng-guide dari mulai dari pre-construction, terus pre-operating, operating sampai audit. Perizinan juga salah satu termasuk ya? Perizinan enggak, perizinan mereka ada orang biasanya. Oh, ada orang biasanya. Okay. Tapi gue tuh meng-guide misalnya, oke, ini sebelum dibangun nih, arsiteknya siapa? Terus sipilnya siapa? Ini siapa? Kontraktornya siapa? Nah, gue ketemu mereka tuh. Oke, lihat gambar desainnya. Oke, gue minta ada gini. Kenapa? Karena fungsinya adalah ini. Jadi lebih ke fungsional, gitu. Nah, terus kalau di begitu pre-operating, itu gue mulai dari siapin SOP, mulai rekrutmen, mulai dari ya semualah financial business projection, kayak gitu-gitu. Berarti tuh ilmunya kepake dong di burger ya? Kepake. Justru itu jadi menambah jadi istilahnya gini, ya karena kan kita juga istilahnya awal nih gue nggak berani invest atau membayar di sesuatu yang gue nggak yakin gitu. Jadi akhirnya ya udah karena ngapain juga gue invest tiba-tiba accounting dan segala macam gitu kan untuk ngurusin ginian doang, ya itu kepake gitu. Ya. Tapi dari lo manage hotel ya, apa sih ilmu yang bisa teman-teman entrepreneur belajar? Kan mereka nggak manage hotel kan? Ilmu apa yang kira-kira atau insting apa yang lo dapat ketika lo manage hotel itu pakai di F&B? Sebenarnya gini, gue ya, di burger itu gue bilang selalu sama anak-anak gue, sama tim, kita itu tidak jualan barang. Ini hanya sebagai media kita, tapi yang kita jual adalah service. Yang bikin orang beda datang ke kita adalah bagaimana kita servis mereka. Jadi akhirnya waktu di hotel itu, yang lucunya gini, gue di hotel itu udah 16 tahun lebih lah ya, gitu, 16 tahun lebih. Gue di brand-brand yang lumayan punya nama lah mereka gitu. Dan semua standar hotel pada umumnya gitu. Nah begitu gue memanage di perusahaan gue sendiri gitu, yang gue terapkan justru berbeda gitu. Lo bayangin gue harus bermain di dunia hotel di daerah Dharma Wangsa, di mana isinya ya lo tahu sendiri lah ya, high end people gitu ya. Terus tiba-tiba gue meluncurkan sebuah Wisma. Di Wisma itu gini, kenapa konsepnya Wisma? Karena si bangunannya itu udah kayak rumah sebenarnya. Tadinya itu kos-kosan. Karena kos-kosan, singkat cerita, gue redesign menjadi kayak rumus lah gitu. Nah akhirnya gue bilang sama mereka, kita tidak bisa nyaingin bintang 4, bintang 5. Tapi yang bikin mereka bisa stay adalah bagaimana kita menservis mereka gitu. Akhirnya lo bayangin gue bisa narik crowd-nya yang dari bintang 4, bintang 5, yang orang dari luar negeri kembali lagi
hanya karena servis. Nah, itu yang gua berlakukan juga di burger. Jadi sampai kita tuh punya pelanggan, kita udah tahu ininya mereka, Apa ya? preferensinya mereka. Dia masuk. Halo, Mas. Oke, sebentar, langsung duduk. Kita udah tahu anak-anak. Oh, si Mas, ada namanya, kita punya pelanggan namanya Mas Hasif. Jadi dia kalau datang burger, nggak pakai saus, daging, keju, udah selesai. Itu. Ya. Ada lagi yang datang dia cuman pesan roti, daging roti, nggak pakai keju, nggak pakai saus, nggak pakai. Jadi kita personalize mereka, gitu lah. Bisa di custom lah. Satu kalau custom pasti harus, tapi yang ini adalah mereka tuh jadi kayak merasa pulang ke rumah. Apal, inget gitu Apal itu gitu kan. Jadi kita panggil namanya, kita ini segala macam sehingga orang feels like home gitu loh. Jadi oke, 2 ya. Oke, siap gitu. Bahkan beberapa pelanggan itu yang memang mereka setia, kita kirimin kue ulang tahun. Oh ya? Burger kita susun. Tapi preferensinya mereka. Jadi ada yang gini, kalau mereka mesen jumlahnya ganjil, yang lebih banyak adalah yang pedas, yang sisanya enggak. Ya, itu kayak gitu-gitu tuh, itu kita apalin. Gitu. Segitunya ya. Segitunya. Jadi itulah yang membawa dari hospitality itu masuk ke dalam ranah F&B. Tapi kan kalau di bazar, lu nggak bisa begitu kan? Di bazar nggak bisa begitu. Tapi percaya nggak? Orang-orang itu pada saat lagi ada di bazar, Datang juga. datang dan kita langsung ngomong, siap bos, duduk kalau gitu. Pesan berapa? 3. Oke. Dan mereka langsung tahu, tak gitu. Berarti kata kuncinya yang bisa didapat dari ilmu hotelan ini adalah hospitality-nya tetap. Hospitality, benar. Tetap di situ. Tetap itu nggak akan hilang sih. Jadi dulu mentor gue juga bilang, lo apapun itu lo jual, mau barang, mau jasa gitu. Bahkan lo tau gak sih, gue inget banget tuh ya, gue ke salah satu toko di Plaza Indonesia, brand luar lah, brand luar. Itu datang itu, gue waktu itu gue sama temen gue, itu nggak langsung disamperin sama ini petugasnya tuh loh, pelayannya. Yang datang itu justru duty manager ya. Datang, Pak, apa kabar? Bilang gitu. Duduk. Teh, kopi, apa segala macam. Udah duduk. Udah. Yang lain ini dulu. Udah. Nah itu kita nyaman gitu. Jadi nggak yang langsung dibombardir, beli apa. Itu tuh gue ngeliat. Oh ini perilakunya mereka ini keren banget. Ini yang bikin orang tuh mau balik lagi. Gitu. Nah itu tuh gue lihat bahwa benar kata mentor gue, lu jual apapun, orang akan ngelihat siapa yang jual dan gimana cara lu jual. Itu doang. Lebih baik lagi tadi hospitality. Hospitality. Apa sih bahasa kata kuncinya tuh? Pelayanan, keramah tamahan. Ya. Nah, memang tantangannya di industri yang sudah besar itu agak sulit dilakukan. Karena jumlahnya sudah semakin banyak, orang yang mereka manage pun banyak dan segala macam. Berarti ini nggak bisa selamanya dong kayak gini ya? Sebenarnya bisa. Makanya kenapa kalau orang dulu, orang Cina bilang tuh, kalau dagang tempat aslinya jangan dibongkar, kalau bisa tetap ada. Yang pertama kali maksudnya? Yes. Kenapa? Karena itulah rumah aslinya gitu loh. Jadi orang yang kangen bisa ke situ. Tapi mereka bisa travel, go around the world, bertemu dengan merek ini. Tapi kalau pengen aslinya ke situ. Gitu. Nah, jadi maksud gua tetap hospitality yang mereka kangen dan segala macam itu tetap sejalan. Kalau ada customer marah-marah, hospitality harus ngapain? Yang benar. Kalau yang pertama sih minta maaf dulu ya. Itu nomor 1 deh. Jadi pernah tuh, ini kejadian bro. Jadi datang ngomel-ngomel, tiba-tiba kan kita sodorin. Mas, bentar. Udah gitu pas itu gue lagi yang nge-serve kan. Mas, bentar mas. Ya pak, gimana pak? Ini kok saya dikasih daging gosong gini?
Loh, wah, mohon maaf Pak, sebelumnya Pak, sebenarnya memang style seperti itu, gue bilang gitu. Oh enggak. Ini gosong ini, saya tahu kok, saya sering makan burger. Oh ya maaf Pak, maksudnya gimana Pak? Ini ya nggak bisa, saya minta diganti gitu kan. Oh ya Pak, baik Pak, saya ganti. Padahal dia belum nyoba, belum apa gitu kan ya, dan nggak ngasih kesempatan gue untuk jelasin. Gue angkat, ganti. Lo tahu apa yang gue lakukan sebenarnya? Gue tidak membuat baru. I just flip this one. Karena bagian bawahnya itu tidak gosong. Oke, jadi lo buka rotinya, dagingnya dibalik gitu. Gue balik. Oke. Gue balik, taruh keju, segala macam. Yang penting warnanya keluar gini. Dan gue balikin lagi ke dia. Just want to test gitu ya. Oke Pak, sudah Pak. Nah ini baru benar begitu. Terus dia makan, gimana Pak? Ada rasa pahitnya? Enggak, ini aman kok, nggak ada. Alhamdulillah. Tapi otomatis di situ, ya. Tapi lo jelasin nggak? Ini sebenarnya saya balik Pak. Enggak, gila lo kalau balik. Dia masih nggak. Oh gitu. Nah itu yang kedua. Jangan membuat customer terlihat rasa lebih bodoh daripada kita gitu kan. Jadi ya udahlah gitu, ya udah kita ganti gitu. Makanya sometimes what happen in kitchen stay in kitchen, ya kan. Ya kita di beberapa film tahulah gitu, nggak ada yang pakai sarung tangan, jarang ada yang cuci tangan. Habis dari pindah ke sini juga orang nggak ada yang tahu. Bahkan ada yang jatuh diangkat lagi juga nggak ada yang tahu, ya kan. Tapi tentang bagaimana tetap kita memperlihatkan hygienity-nya dan segala macam, itu yang orang tahu dan cukup. Dan ternyata lo juga punya podcast ya. Galing-galing sama nih orang sana nih. Senior gue. Iya. Podcast apa sih bro? Ceritain dong. Podcast itu namanya Ragamcast. Jadi itu adalah ceritanya kegabutan gue bro. Jujur. Kegabutan dan gue bingung. Maksudnya gini. Gue itu waktu itu kan karena kelola hotel. I need to do something yang istilahnya interact orang lah gitu kan. Karena waktu itu hotel itu juga baru jadi. Gue butuh orang untuk traffic puller lah. Gimana caranya ya gitu. Nah kebetulan tiba-tiba ada temen gue tuh calling. Kir, gue mau ketemu dong gitu. Ketemulah, ya udah akhirnya kita ketemu di Bintaro gitu. Ngobrol. Dia cuman bilang, gue tuh pengen bikin di luar musik, dia bilang gitu. Apaan? Apa kek gitu kan? Gimana kalau kita bikin podcast, bilang gitu. Podcast, gue diem aja kan, gue bilang gitu. Di saat itu bro, gue nggak punya peralatan, nggak punya apa segala macam, gue nggak punya segala macam. Oke, ngobrol lah, kita diskusi sampai akhirnya dia bilang, yaudah deh, kita mulai kapan? Bulan depan gimana? Oke. Gitu oke. Nah, akhirnya gue ngobrol lagi sama dia. Gue bilang, lo ada IP nggak? Kalau ada IP lebih gampang. Gue nggak ada IP. Udah gue ada IP. Nah, gue bilang, wah cocok banget nih. Gimana caranya gue jualan kamar gue? Ya kan, traffic puller tadi kan. Ya udah, gue ada namanya buka kamar. Gue bilang gitu. Buka kamar. Iya, jadi gini kita bikin. Lo kan musisi nih. Tetap. Benang merahnya nggak boleh hilang tuh. Jadi lu musisi yang pillow talk sama musisi lain di kamar gue. Jadi kita pillow talk di kamar hotel. Wah lucu. Udah lah gitu kan. Singkat cerita, gue kumpulin tim di support waktu itu sama PPKD Jakarta Selatan. Apa tuh? Pusat Pelatihan Kerja Daerah. Oh, kayak tahu. Gitu, karena kan mereka mensuplai tim kan, orang-orang itu segala macam. Dan akhirnya gue dibantu, bikin. Jadi dong bro, itu ngide itu tanggal 2 Agustus, 1 September airing. 1 September airing dengan nama Buka Kamar. Itu hostnya si Mas Ernest itu sendiri. Ernest. Coklat, gitarisnya Coklat. Oh oke. Ernest Prakasa bukan? Bukan. Justru dia makanya kan gue bilang rockstar kan gitu. Udah akhirnya ngobrol dan ternyata ada efek domino. Pertama podcast dia naik, secara tidak
sengaja orang kan akan mencari e-hotel di mana. Cari e-hotel. Akhirnya Google Search gue naik. Gitu. Dari Google Search gue naik, orang akhirnya semua banyak cari ke situ. Datanglah orang sana, banyaklah search diri segala macam. Jadilah marketing gue. Dari lo it works ya. Dan itu it works. It works in two sides gitu, di ragam cast-nya jadi jalan, ini jadi. Bahkan gara-gara buka kamar, kita jadi punya semacam podcast production. Di mana bukan cuma buka kamar, tapi ada IP lain. Ada IP namanya Prok Podcast. Apa tuh? Prok Podcast itu teman-teman masih di seputaran dunia musik dan kreatif juga. Gue komedi loh. Nah, tapi mereka berkomedi. Jadi konsepnya itu mereka berempat, mereka ngobrol. Segala macam. Jadi ada aja bahasannya tuh enteng banget, kayak lu nonton itu podcastnya Podcast Mas. Nah, itu jadi ngobrol gitu ya, kakak sendiri gitu. Kita juga udah itu sampai berapa episode tuh, lumayan panjang. Terus abis itu ada lagi namanya Pak Ada Tamu. Nah, Pak Ada Tamu ini dari teman-teman penyiar. Teman-teman penyiar, terus mereka mau bikin podcast. Ya udahlah, bikin podcast. Tapi yang dibahas itu memang hal-hal yang seru-seru aja, simple tapi seru lah gitu. Kayak, lo tahu nggak ternyata kakek gue itu yang ada di gambar uang 5.000-an loh, dibahas panjang bahas gitu. Terus ada, gue baru tahu dari situ juga ada komunitas namanya Grief Talk, jadi komunitas berluka. Ada gitu. Jadi akhirnya membuka banyak pintu ya gitu. Udah dari situ itu juga jadi apa ya? Jadi rame lah, jadi hotel tuh jadi rame segala macam, mereka tahu dan segala macam, sampai pada akhirnya waktu itu kita sempat disupport sama beberapa brand lah. Jadi kayak ada, lo tau SHSD nggak, sambal hijau sambal dadak. Nah tuh mereka jadi support kita di podcast. Terus ada kopi Respati waktu itu yang kopi susu gularen, dia punya kafe di daerah Mampang tuh. Terus lumayan lah jadi support tuh. Ini semuanya digital itu? Digital itu terjadinya. Ini lama-lama kamar semua jadi podcast studio? Enggak. Jadi gue cuma pakai 2 bro. Dua kamar? Jadi satu ruang meeting sama satu lagi kamar. Yang kamar itu memang studio khusus buka kamar. Tapi yang ruang meeting itu jadi lo tau nggak kalau ini panjang ya ruang, gue belah 2. Gue belah 2, ini buat prok, ini buat si Pak Ada Tamu. Gitu. Peralatannya beda atau sama? Enggak. Gue tuh nyontek kayak punyanya Deddy Corbuzier. Jadi alat itu di tengah, lo tinggal puter. Jadi kalau syuting sini, putar sini, syuting sini, itu lighting puter. Tapi nggak gitu. bisa berbarengan. Nggak bisa berbarengan, ya kan? Nah itu juga sih kalau berbarengan ya. Iya, nah di situ akhirnya kita jadi komunitas kreatif. Ya, ngebimbing teman-teman anak-anak dari PPKD. Akhirnya kita punya PH kecil-kecilan, bikinlah video klip, bikinlah ya kayak gitu-gitu, liputan-liputan musik dan segala macam. Udah akhirnya mereka berjalan sendiri. Kemana-mana ya? Enggak bro. Nah ini ada satu. Ini yang jadi pegangan hidup gue selama ini. Gue tuh tahun 2018 ngobrol sama om gue tuh ngomong gini sama gue, Gar, urip iku urup. Bahasa Jawa nih. Iya. Artinya hidup itu nyala. Hidup itu harus jadi manfaat buat orang. Gitu. Jadi lu kalau bikin sesuatu niatnya harus punya manfaat buat orang. Itu gue pegang. Nah, yang lucunya lagi, bokap gue sebelum meninggal itu minta gue podcast. Bokap minta. Tapi gue nggak tahu kan, orang bokap meninggal kan mendadak ya. Maksudnya nggak ada sakit, nggak ada apa. Pokoknya kalau kata ini ya memang udah waktunya aja gitu kan. Nah itu tuh maksa gue terus tuh. Udah podcast deh gitu. Podcast apa Pak? Ya apa kayak terserah deh begitu. Pokoknya apa. Nah di situ dia cuman nanti bisa buka. Itu intinya adalah dia cuma bilang sama pesannya, lu harus bisa jadi cahaya buat orang lain,
judul podcastnya namanya Kita Itu Bintang. Ini beda lagi, tadi gak disebutin nih. Apa itu? Tadi gak disebutin yang kita bintang itu. Bukan. Maksudnya judul episode-nya. Oh, judul episode? Judul Kirain episode. ada Enggak. lagi. Enggak, jadi judul episode itu Barang Bokap. Itu Kita Itu Bintang. Jadi intinya adalah sama urip iku urip. Dan itu adalah ternyata gue baru tahu kenapa dia maksa. Karena itu adalah warisan terakhir bokap sebelum meninggal. Setelah syuting podcast, 5 hari kemudian bokap nggak ada. Kayak udah feel ya dia ya. Ya dia ninggalin itu buat gue gitu. Nah itulah yang akhirnya jadi pegangan gue buat kesini gitu lah. Jadi apapun yang gue lakukan harus jadi manfaat buat orang. Gitu. Wow. Tuh. Bro, Jadi luar deep biasa. talk bro. Ya, itu yang kita harapkan kan memang. Iya, Tapi buat teman-teman yang nggak tahu nih, gue jadi ngejelasin di akhir gitu ya. Podcast ini tuh konsepnya adalah owner to owner gitu ya. Yes. Jadi owner to owner itu biasanya adalah ngobrol memang lompat-lompat. Bisa bahas ini, bisa bahas itu Ya, gitu kan. ya. Jadi ya begitu, mohon maklum. Keren ini. Ternyata banyak kesamaan, lots in common gue sama bro. Sama-sama IT. Sama-sama di IT, Terus, sama-sama grafik, grafis. sama-sama sekarang F&B. Podcast juga. Luar biasa ini. Dari pertemuan ya, luar biasa bro. Bro, thank you banget once again. Thank Udah you mau for datang having ke sini. me. Thank you. Sebuah kehormatan udah mau datang ke sini, meluangkan Siap. waktunya berbagi sharing ilmu pengalaman dan Sama-sama. nyobain burger on voyage langsung depan owner. Mantap. Thank you bro. Thank you. Once again. Thank you. Sukses ya. Thank you bro. Mantap. Thank you. Oke guys, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa ingat burger, ingat Ban Voyage, ingat bumbu, ingat wrap and roll, terus ingat apa lagi tadi Hotline Kitchen, ingat MKN. Sampai ketemu di episode selanjutnya.